Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Miss? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran dan buku, paket, serta alat tulis sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, hari ini kita akan memasuki tema 4, sehat itu penting, subtema 2, pembelajaran 2. Mohon disimak ya, Nanda yang ada di rumah. Membaca contoh pantun. Di sini ada Rasti dan Melani. Rasti menyukai pantun. Rasti mengajak Melani untuk bermain pantun atau bermain membuat pantun. Simaklah pantun-pantun yang mereka buat di bawah ini. Nah, di sini Rasti membuat pantun. Pagi-pagi ayam berkokok, hewan-hewan muncul di balik gunung. Di tempat ini jangan merokok dapat merusak jantung. Kemudian Melani menjawab, tamasya di atas kapal, arus melaju menuju Papua. Kesehatan harga mahal, harus dijaga dan dipelihara. Maka dari itu kesehatan itu harus dijaga dan dipelihara supaya badan kita selalu sehat dan tidak gampang sakit. Nah, di sini di halaman 69 tema 4 ada percakapan. Akan Miss bacakan ya. Salah satu fungsi pantun adalah untuk menghibur. Setelah selesai pelajaran tentang pantun, Rasti meminta bantuan Melani untuk membuat beberapa pantun jenaka. Mereka berbincang membuat pantun di kantin sekolah. Nah, Melani berkata, Ras, buat apa pantun-pantun ini nanti? Rasti menjawab, untuk aku bacakan di depan pamanku agar pamanku senang. Sore ini aku akan menjenguk paman di rumah sakit. Melani kemudian terheran-heran. Hah? Pamanmu sakit apa? Kemudian Rasti menjawab, serangan stroke. Sudah 3 hari ini di rumah sakit. Melani kemudian bertanya lagi, stroke itu apa? Rasti menjawab lagi, aku juga tidak begitu tahu Rasti, tapi pamanku waktu itu tiba-tiba tidak bisa berjalan setelah jatuh dari kamar mandi. Kata dokter, stroke adalah kondisi di mana suplai darah ke otak terganggu. Wah, ngeri sekali ya, sampai tidak bisa berjalan. Rasti menjawab lagi, iya, paman juga kesulitan berbicara sekarang. Kemudian Melani menanyakan keadaan paman. Rasti, sekarang bagaimana keadaan pamanmu Rasti? Rasti berkata, syukurlah sudah mendingan. Melani, kok bisa ya pamanmu terkena penyakit stroke, apa penyebabnya? Nah, Rasti ini menjawab pertanyaan dari Melani. Kata Bibi, memang gaya hidup pamanku kurang begitu bagus sebelumnya. Beliau sering kelelahan, banyak makan makanan asin dan berlemak. Kelebihan berat badan, kolesterolnya juga tinggi. Oh, begitu. Iya, tapi Bibi mengatakan bahwa paman akan berjalan hidup sehat, belajar hidup sehat setelah keluar dari rumah sakit nanti. Bibi dan paman akan bersama-sama mempraktikkan hidup sehat. Mereka akan mulai rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Melani kemudian menjawab, hebat sekali mereka. Oke, kemudian ada macam-macam pola lantai. Setiap tarian mempunyai pola lantai masing-masing. Nah, pola lantai itu apa sih? Pola lantai ini adalah suatu formasi dalam sebuah tarian, sehingga formasi itu membuat tarian itu berbentuk. Nah, gitu ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pola lantai. Perhatikanlah gambar masing-masing pola lantainya. Tari saman. Gambar yang pertama itu ada tari saman. Nah, pola lantainya ini lurus, memanjang. Kemudian ada tari pendet. Tari pendet itu tarian dari Bali ya. Tari pendet ini bentuknya ini seperti setengah lingkaran. Jadi para penarinya ini berdiri atau membentuk formasi dalam pola lantainya ini adalah setengah lingkaran. Kemudian ada tari lilin. Nah, bedanya tari lilin ini adalah berbentuk persegi panjang. Kalau misalkan tari saman berbentuk pola lurus, pola lantai lurus, tari pendet berbentuk pola lantai setengah lingkaran, dan tari lilin ini berbentuk pola lantai yang memanjang atau persegi panjang. Oke, kemudian ada tugas dari Miss, nanti tolong dikerjakan ya anak-anak yang ada di rumah. Miss bacakan soal yang pertama, apa yang dimaksud penyakit stroke? Yang kedua, sebutkan gejala penyakit stroke. Nanti kalian tulis di buku tulis dan dikumpulkan ke Miss ya. Itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.